Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian semua masih semangat untuk belajar walaupun masih dalam pandemi corona ini. Anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita masuk pada subtema yang kedua yang berjudul Hewan Sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini nantinya kalian akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama yaitu mengelompokkan perkembangbiakan hewan. Ya, mengelompokkan perkembangbiakan hewan dan menjelaskan cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, anak-anak nanti akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN dan mampu membuat diagram Venn dengan membandingkan dua negara di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menemukan ide pokok berdasarkan teks yang dibacakan oleh Pak Guru. Nah, tentunya kalian merupakan anak-anak yang menyayangi hewan. Pak Guru pernah melihat di antaranya kalian pernah memelihara hewan-hewan. Nah, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Beberapa hewan di Asia Tenggara dijadikan sebagai makanan, simbol negara, ataupun binatang peliharaan. Apa saja? Yang pertama, ada gajah putih. Gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, ini merupakan salah satu contoh hewan gajah yang dijadikan sebagai hewan suci di negara kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ini ada ikan. Ya, ikan ini banyak ditemukan di negara-negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, maupun Indonesia. Di negara Indonesia, ini memang banyak ditemukan sumber daya alam berupa ikan di seluruh kawasan. Ini tidak lepas dari luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Tentunya, lautan yang seluas itu tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Dan ikan tuna ini ternyata oleh negara Indonesia banyak diekspor ke negara-negara tetangga seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan ikan tuna ini menjadi salah satu komoditas utama ekspor dari segi perikanan. Yang ketiga, ada burung. Tetapi ini bukan burung sembarangan, burung ini namanya burung takurdahan. Burung ini hidup di negara Malaysia dan menjadi salah satu hewan yang dilindungi oleh negara tersebut. Sebenarnya tidak hanya di negara Malaysia saja, burung-burung yang banyak dilindungi di Indonesia saja itu banyak sekali ditemukan burung-burung yang dilindungi. Itu seperti elang Jawa, kemudian ada merak, ada kasuari, dan lain sebagainya. Nah, dari hewan-hewan ini tentunya kalian bisa melihat bagaimana cara dia berkembang biak. Misal, gajah putih berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ikan dan burung berkembang biak dengan cara bertelur. Tentunya kamu bisa menemukan hewan-hewan lainnya dan cara mereka berkembang biak. Nah, pembagian hewan berdasarkan cara berkembang biaknya itu dibedakan menjadi 3. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau vivipar. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur atau ovovivipar. Contohnya tentunya kalian bisa menyebutkan sendiri-sendiri berdasarkan apa yang ada di buku tematik halaman 64. Kita lihat satu persatu. Beranak itu ada sapi, kemudian kelinci, kemudian kucing,
dan gajah. Ini beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian beranak dan bertelur atau ovovivipar, ini ada buaya, kemudian ada ikan paus, dan juga ada ular. Yang bertelur ada ikan, ada burung, lebah, ayam, dan kura-kura. Nah, jenis hewan berdasarkan cara perkembangannya tadi itu dibedakan menjadi 3. Ada ya tadi yang pertama yaitu ovipar, adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, burung, serangga, dan angsa. Cirinya apa anak-anak? Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini tidak memiliki daun telinga. Tidak memiliki daun telinga. Nah, kalau kalian pegang telinga kalian bagian bawah sampai ke atas itu namanya daun telinga. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Cukup jelas ya anak-anak? Yang kedua, ada vivipar, adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kera, gajah, kuda, sapi, paus, dan lain-lain. Ciri kelompok vivipar adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan memiliki rambut. Yang ketiga, ini disebut dengan ovovivipar, adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Di sini yang dimaksud dengan bertelur dan melahirkan adalah ketika, saya contohkan saja, ketika ada buaya itu bertelur, tetapi di dalam telur buaya itu sudah membentuk individu baru yaitu buaya kecil. Jadi telur ini tidak perlu dierami, cukup ditinggalkan begitu saja, nanti tunggu beberapa saat dia akan muncul individu baru. Nah, saya ulangi lagi, ovovivipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ada hiu, ikan pari, buaya, komodo, kadal. Untuk jenis ikan, itu telurnya berada di dalam tubuh induknya. Berbeda dari jenis buaya, komodo, dan kadal. Ketika hewan ini mengeluarkan telur dulu, barulah nanti akan muncul individu baru. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup bisa dipahami? Ya. Nah, berbicara tentang hewan, yang tadi di awal kita sudah menemukan bahwasanya ada hewan gajah, ini yang dijadikan sebagai hewan suci di negara Thailand, ya. Tentunya hewan-hewan ini juga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, apa saja potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Kalian simak. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan negara masing-masing. Apa saja sumber daya alamnya dari negara-negara di Asia Tenggara? Kita bisa melihat Brunei Darussalam ini memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam. Kemudian Filipina ini dari segi pertaniannya yang paling muncul, paling berkembang, pertanian nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia ini minyak bumi dan gas alam. Tekstil juga banyak. Produk-produk dari kayu ini karena memang Indonesia banyak terdapat hutan hujan tropis yang mana kayunya juga sangat banyak sekali. Kemudian Kamboja ini yang dilintasi Sungai Mekong tentunya berasal dari segi pertanian. Begitu pula Laos, pertanian.
Malaysia, tetangga kita, pertanian, pertambangan, perindustrian. Myanmar, ada pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Singapura, ini banyak di bidang jasa dan perbankan. Industri-industri juga banyak ditemukan di negara Singapura. Ini merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Thailand, pertanian. Ini komoditas utamanya adalah padi yang menjadi lumbung padinya Asia Tenggara. Kemudian kehutanan, pertambangan, dan industri. Vietnam, ini dari segi pariwisata, turisme, perhotelan, dan restoran. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai potensi-potensi ekonomi negara ASEAN, nanti kalian bisa membacanya sendiri pada halaman 67 sampai dengan halaman 70. Untuk tugasnya, nanti setelah akhir pembelajaran ini akan Pak Guru. Ya anak-anak, marilah kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan teks yang dibacakan. Menemukan ide pokok tentunya ini materi yang tidak begitu asing bagi kalian, karena di subtema yang pertama kalian sudah pernah menemukan ide pokok berdasarkan teks bacaan. Tetapi pada kali ini akan sedikit berbeda. Kalian menemukan ide pokoknya berdasarkan teks yang akan dibacakan oleh Pak Guru pada akhir pembelajaran ini. Ya, mendengarkan Pak Guru membaca teks laporan dan mencatat ide pokoknya. Simak ya teks yang nanti akan Pak Guru bacakan, kemudian kalian tentukan ide pokok paragrafnya. Gunakan diagram di samping untuk mencatat ide pokoknya. Karena teks bacaannya nanti ada 2 paragraf, tentunya kalian akan menemukan paragraf yang pertama ide pokoknya apa, paragraf yang kedua ide pokoknya apa. Ya, sampai di sini anak-anak, bagaimana pembelajaran yang pertama ini, menyenangkan tidak? Ya, terima kasih anak-anak. Nah, akhir pembelajaran ini ada beberapa tugas yang akan Pak Guru berikan. Yang pertama, muatan IPA KD 31 dan 41. Apakah yang dimaksud dengan ovipar? Berilah 3 contoh hewan kelompok ovipar. 2. Apakah yang dimaksud dengan vivipar? Berilah 3 contoh hewan kelompok vivipar. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan ovovivipar? Berilah 3 contoh hewan kelompok ovovivipar. Kemudian muatan IPS, maaf di situ saya salah menulisnya. IPS KD 3141, kalian diberi tugas untuk membandingkan 2 negara ASEAN dari kehidupan ekonominya dengan menggunakan diagram Venn. Negaranya bebas, mau Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Vietnam, Thailand dengan Singapura, bebas ya. Tulis dengan menggunakan diagram Venn. Tentunya ada satu lingkaran yang nanti akan menjadi persamaan dari 2 negara tersebut. Dan yang ketiga, muatan bahasa Indonesia, menemukan ide pokok berdasarkan teks yang dibacakan oleh gurumu. Sekarang Pak Guru akan membacakan teksnya, kalian dengarkan baik-baik. Bebek. Paragraf yang pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ya, itu anak-anak teks yang sudah Pak Guru bacakan. Nanti kalian tentukan ide pokoknya berdasarkan teks yang Pak Guru bacakan tersebut. Sekian dari Pak Guru. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga jarak, kita pasti bisa. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.